Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka amalannya itu akan menjadi cahaya yang berada di hadapannya dan dikendarainya. Amalan-amalan hatinya akan tampak pada wajahnya. Wajahnya seperti bulan purnama. Ia seolah menjadi raja yang hatinya sedang bahagia karena melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Amalannya memberinya kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Amal soleh itu akan memiliki bentuk dan berkata kepadanya, "Aku adalah tangisanmu, kesabaranmu, takwamu, keimananmu, keyakinanmu, salatmu, puasamu, mujahadahmu, kerinduanmu terhadap Tuhanmu, ma'rifatmu terhadap Allah, ilmumu tentang Dia, serta kebaikan amalanmu dan adabmu di hadapan Allah. Sehingga hilanglah rasa beratmu, tenanglah jiwamu, ketakutanmu berubah menjadi rasa aman, dan kesengsaraannya menjelma menjadi ketentraman. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat dan menentang Tuhannya dengan dosa-dosanya, maka maksiat-maksiatnya semakin berat. Begitu juga dengan beban yang berada di punggungnya, baik berupa kelaparan, kehausan, maupun ketakutan di dalam batinnya, serta kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat akan mendorongnya dari belakang. Ia pun berjalan dengan merangkak dan menarik-narik badannya hingga musibah pada hari kiamat menghampirinya. Setelah itu, ia menjalankan hisab yang keras serta dilemparkan ke dalam neraka untuk disiksa di dalamnya. Jika ia seorang ahli tauhid, maka ia dihukum sesuai dengan kadar amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka dengan rahmatnya. Sedangkan bila ia ahli kufur, maka ia abadi di neraka bersama dengan orang-orang semisalnya. Wahai anakku, jika kamu terus-menerus berada dalam kondisi taubat dan berpikir yang benar, maka kamu akan meninggalkan urusan dunia dan sibuk dengan akhirat. Meninggalkan urusan makhluk
dan sibuk dengan urusan Al-Khaliq Azza wa Jalla, serta meninggalkan keburukan dan mengamalkan kebaikan. Wahai orang yang tidak mau berpikir dan bertaubat, kamu adalah orang yang merugi serta tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Kamu adalah orang yang rugi serta tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Perumpamaanmu seperti seorang laki-laki yang menjual dan membeli, namun ia tidak menghitung modal yang dikeluarkannya dan tidak bisa menerima keuntungan secara kontan. Tidak lama lagi ia akan menyaksikan modalnya habis. Tidak ada sedikit pun emas dan perak yang tersisa padanya. Celakalah kamu, modalmu sudah hilang, dan itu adalah umurmu. Kamu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Semua usahamu adalah aluminium, dan semua usaha selainmu dari kalangan kaum mukminin menjadi permata. Tidak lama lagi amalan orang mukmin akan dibalas, sedangkan kamu akan ditangkap untuk dipenjarakan. Apa yang ada bersamamu tidak diterima sebiji pun, karena Al-Haq Azza wa Jalla hanya menerima amalan yang ikhlas. Sementara kamu tidak ikhlas sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk pengumpulan yang paling besar. Dikatakan, setiap orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi orang yang mengenal Allah. Salah seorang walinya, pecintanya, dan muridnya lalu diwakilkan kepadanya seorang malaikat dalam khulwat dan jalwatnya. Dia akan mendidik hatinya sebagaimana dia mendidik nabinya, mengilhamkannya kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Hal ini sebagaimana firman Allah terhadap Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para nabinya, rasulnya,
walinya, orang-orang yang soleh dan shodiqin. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam melewati sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Maka mereka berkata kepadanya, "Kemarilah bermain bersama kami." Lalu ia menjawab, "Maha suci Allah, kami tidak diciptakan untuk bermain." Jiwa kamu itu memerintahkan kebaikan, bukan keburukan. Jiwanya mengikuti hatinya setelah bermujahadah melawannya. Setiap kali ia dilawan, maka ia akan tenang dan nyaman dengan zat yang maha lembut lagi maha tinggi, sehingga mendengarkan Al-Quran menjadi harapannya. Sebelum ini ia mendengarkannya sekadar bentuk saja tanpa makna. Janganlah terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang sia-sia dan mengeluarkan perkataan yang tidak berguna, karena Al-Quran mengandung kehidupan bagi hati, kejernihan relung jiwa, serta dasar untuk berada di sisi Ar-Rahman Azza wa Jalla di surga. Seorang mukmin mengenal makhluk dan ia memiliki berbagai ciri-ciri di antara mereka. Hatinya sensitif dalam memandang cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu tersorot di dalam hatinya, yaitu cahaya hati. Kesucian adalah kesucian hati, relung jiwa dan kholwat. Jika hati dan kholwatmu tidak suci, maka kesucian zahirmu tidak akan bermanfaat bagi dirimu. Meskipun kamu membersihkannya 1000 kali dalam sehari, maka tidak ada kotoran yang akan hilang dari hatimu. Semua maksiat itu ada bau busuknya yang dapat diketahui oleh orang-orang yang mengenal cahaya Allah. Akan tetapi mereka menutupi kepada sekalian makhluk dan tidak menyebarkannya. Celakalah dirimu, kamu telah menjadi manusia yang malas. Tidak salah jika di tanganmu tidak ada apapun. Para tetanggamu, saudaramu, dan kerabatmu telah melakukan perjalanan dan mendatangi suatu tempat, sehingga mereka masuk ke dalam gudang harta. Mereka mendapatkan keuntungan dirham dari 10 menjadi 20, kemudian kembali ke rumah mereka dalam keadaan kaya raya. Sedangkan kamu tetap saja duduk di tempatmu. Tidak lama lagi sedikit harta yang berada di tanganmu akan habis. Setelah itu kamu akan meminta-minta kepada manusia. Celakalah dirimu,
berjihadlah di jalan Al-Haq Azza wa Jalla. Dia berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Berjihadlah karena hidayah sudah menghampirimu. Sempurnakanlah kesibukanmu. Segala sesuatu itu berada di tangan Allah, maka janganlah meminta sesuatu kepada selainnya. Dia berfirman, Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hajj ayat 21. Wahai pencari dunia dan dirham, keduanya adalah sama dan berada di tangan Allah. Maka kenapa kamu memintanya dari makhluk? Kenapa kamu memintanya dengan lisan syirikmu kepada mereka dan bergantung dengan segala perantara? Wahai Zat pencipta segala makhluk, wahai Zat yang menyebabkan segala sebab, jagalah kami dari ikatan kesyirikan terhadap makhlukmu dan semua sebab. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka.